Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cendikiawan Airul Rahman. Selamat datang di Cendikiawan Channel. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang sejarah dan metodologi penelitian sejarah. Sejarah itu berasal dari kata sajarotun, berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Artinya adalah pohon. Oke, makna pohon di sini adalah sejarah itu akan terus mengalami perkembangan sampai kapanpun. Pohon itu dimulai dari tunas, kemudian tumbuh batang, kemudian dia bercabang, tumbuh daun, buah hingga bunga. Nah, namun ada yang membedakannya. Jika pohon, dia tumbuh, namun sampai pada akhirnya dia akan mati. Tetapi jika sejarah, dia tumbuh dan akan terus tumbuh sampai kapanpun. Itulah yang membedakan sejarah dengan pohon. Sejarah itu merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial. Ada berbagai macam cabang ilmu pengetahuan sosial. Misalnya, ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi, arkeologi. Nah, sejarah salah satu di antaranya. Ilmu-ilmu sosial secara umum memiliki objek kajiannya adalah manusia. Lantas, apa yang membedakan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya? Kalian harus pahami dulu konsep sejarah. Ada beberapa konsep tentang sejarah. Yang pertama, sejarah itu membahas tentang perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian perubahan yang memiliki keunikan tersendiri. Contohnya seperti ini. Contoh dari perubahan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. 17 Agustus 1945 itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, maka kehidupan masyarakat Indonesia yang dulunya adalah masyarakat terjajah itu berubah menjadi masyarakat yang merdeka. Walaupun dalam prosesnya masih terjadi berbagai dinamika masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Itu contoh yang memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Kemudian, sejarah juga harus memiliki keunikan. Misalnya seperti ini. Di suatu daerah A, terdapat sebuah tradisi atau adat atau kebudayaan yang tidak dimiliki oleh daerah B ataupun tidak dimiliki oleh daerah C. Nah, keunikan itulah yang dibahas oleh sejarah. Jadi, ciri yang pertama, sejarah itu adalah perubahan yang memiliki keunikan, perubahan yang memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, sejarah itu tidak akan pernah lepas dari waktu dan tempat. Ingatkan, waktu dan tempat. Waktu dan tempat inilah yang membedakan sejarah dengan dongeng, yang membedakan sejarah dengan legenda. Oke, waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga adalah sejarah itu menggunakan pendekatan diakronis. Pendekatan diakronis maksudnya adalah memanjang dalam waktu. Sedangkan ilmu-ilmu sosial lainnya biasanya dia menggunakan pendekatan sinkronis. Pendekatan yang melebar dalam ruang. Maksudnya seperti apa? Misalkan contohnya seperti ini. Contoh dari pendekatan diakronis yang memanjang dalam waktu. Kejadian B itu pasti dilatar belakangi oleh kejadian A. Kejadian B itu juga akan menimbulkan kejadian C. Begitu juga kejadian C akan menimbulkan kejadian D. Kejadian D akan menimbulkan kejadian E. Terus, dia akan terus memanjang dalam waktu. Itu yang dikatakan pendekatan diakronis, memanjang dalam waktu. Kemudian pendekatan sinkronis, dia akan melebar dalam ruang. Misalkan, membahas tentang masyarakat
Palembang tahun 1945. Nah, membahas masyarakat Palembang itu bisa kita lihat dari faktor politik, kemudian kita lihat dari sisi sosial, kita lihat dari keadaan ekonomi. Dia memanjang dalam ruang. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan sinkronis. Nah, khususnya ilmu sejarah, sejarah itu adalah menggunakan pendekatan diakronis. Dia memanjang dalam waktu. Namun, sejarah apabila hanya dibahas dengan menggunakan pendekatan diakronis, dia akan menjadi kering. Dia akan membosankan, tidak menarik. Oke? Maka dari itu, sejarah itu harus dibahas dengan menggunakan pendekatan diakronis dan pendekatan sinkronis agar dia lebih menarik untuk dibahas. Nah, maka dari itu, di sini posisi ilmu pengetahuan sosial lain seperti ekonomi, politik, antropologi, dan lain-lain itu berfungsi sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Jadi ilmu-ilmu sosial lain itu berfungsi sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Misalkan kita ingin membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu bisa kita lihat dari faktor politik, kemudian kita lihat dari geografis, bahwa Kerajaan Sriwijaya itu memiliki kekuasaan yang luas. Kita bisa bahas dari faktor militer, bahwa kekuatan armada laut Sriwijaya itu sangat kuat, bisa menguasai Selat Malaka. Kita juga bisa bahas dari faktor ekonomi. Nah, maka dari itu, sejarah akan lebih menarik untuk dibahas. Nah, bagaimana cara kita meneliti sejarah? Setiap ilmu pengetahuan itu memiliki metode penelitiannya masing-masing. Begitu juga dengan sejarah. Ada beberapa langkah dalam melakukan metode penelitian sejarah. Sebelum kita bahas langkahnya, kalian harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan metode. Metode itu adalah tata cara kita dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah, step by step, ataupun yang bahasa kerennya tutorial. Ada beberapa langkah dalam melakukan metode penelitian sejarah. Langkah yang pertama, kita harus menentukan topik penelitian apa yang ingin kita teliti. Setelah kita berhasil menentukan topik, kemudian langkah yang kedua, kita harus mencari data. Kita harus mencari sumber yang berhubungan dengan topik penelitian yang ingin kita teliti. Setelah kita menemukan banyak sumber atau informasi ataupun data, maka langkah yang ketiga adalah kita melakukan kritik sumber. Kritik terhadap data-data yang kita dapat. Kritik ini bertujuan untuk menilai apakah data yang kita dapat itu valid ataukah tidak. Itulah tujuan dari kritik sumber. Setelah kita melakukan kritik terhadap sumber yang kita dapat, maka langkah yang keempat itu adalah interpretasi data, atau menyusun data-data itu menjadi satu kesatuan yang padu sehingga dia menjadi sebuah cerita yang kronologis dan sistematis. Setelah kita melakukan interpretasi data ataupun menyusun data, langkah yang terakhir adalah kita melakukan historiografi sejarah. Kita melakukan penulisan sejarah. Mungkin demikian pembahasan kita hari ini mengenai sejarah dan metode penelitian sejarah. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian mahasiswa tingkat akhir yang sedang ingin menyusun skripsi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.